datengin rumah, bukan datengin rumah ya, datengin kontrakan sih pernah. Kalau untuk sekarang ini ya, let's say boleh lah lo bilang gua menghamba dengan polisi, silakan lah ya. Kayak misalkan soal tiket konser Coldplay kemarin gitu ya. Iya, itu gue tahu banyak teman-teman kena tipu dan ya kita juga lapor kok, mention kok gitu. Hai listeners, selamat sore. Selamat datang di Ozone Talk. It's been a while. Jadi gue nge-host lagi. Hari ini ada gue Putri yang akan memandu akan ngobrol bareng-bareng di Ozone Talk hari ini sampai 1 jam ke depan di hari Kamis pastinya. Dan hari ini gue kedatangan tamu yang spesial, asik. Kenapa kedatangan tamu yang spesial? Karena seperti kita tahu ya, sosial media tuh nggak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari pastinya. Nah, namanya sosial media pasti ada aja nih sosok-sosok yang kayaknya kalau dia ngomong A tuh gue jadi terinfluence gitu, gue jadi pengen ikutan, gue jadi setuju sama kata-kata dia. Termasuk kalau misalnya dia bilang makanan di sini enak loh, gue jadi pengen ikutan makan di situ. Tapi nggak cuma tentang makanan, nggak cuma tentang fashion, termasuk juga opini, termasuk juga misalnya dia bilang kasus ini harus viral misalnya. Karena dia bilang gitu, gue jadi merasa kayaknya emang kasus ini harus viral deh. Makanya hari ini gue langsung datengin seseorang yang akhir-akhir ini sedang mengguncang ranah sosial media. Khususnya mungkin buat userners yang aktif di Instagram maupun Twitter. Pasti gak asing sama beliau yang ada di depan gue ini. Langsung aja kita sambut Mas Mazini di depan gue saat ini. Selamat sore, userners. Selamat sore Kak Putri. Pakai beliau lah gitu. Merasa tersanjung lah. Soalnya saya jadi takut nih kalau ngomong. Ini agak-agak deg-degan juga nih gue userners. Mas Mazini, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat Mas? Ya. Kemarin kan sempat rehat sebentar tuh dari dunia Twitter. Bagaimana sudah kembali fit? Sudah kembali fit. Ternyata rehat dari Twitter itu adalah pilihan yang salah menurut banyak orang ya. Karena ketika gua mundur dari Twitter menyatakan gua off gitu karena bullying segala macam itu malah orang-orang yang nggak suka dengan gua malah tepuk tangan gitu. Malah kayak. Jadi udahlah maju aja lah gitu. Oh jadi orang-orang malah merasa. Teman-teman malah udah login aja lagi gitu. Jadi login. Jadi tidak lama, cuma berapa hari itu ya, 4 hari kalau nggak salah. Oke. 4 hari deh gua iniin. Jadi malah merasa orang-orang kenapa mundur, harusnya lawan terus gitu ya. Iya harusnya gitu. Saya setuju sih sama yang itu kayaknya Mas. Soalnya kayaknya kalau mundur kalah nih jadinya. Mungkin gitu ya beberapa orang yang. Karena Mas Mazini nih, mungkin kalau beberapa userners yang kurang familiar di Twitter, karena kan Mas Mazini lebih dikenalnya di Twitter gitu ya. Beberapa kasus lah Mas ya yang kita bisa tahu. Aku yang lumayan ngikutin adalah yang kemarin sempat rame banget kasusnya RAT lah ya, yang kita tahu. RAT ya. RAT yang sempat rame banget lah, yang itu mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu lah kasus RAT itu. Mas Mazini lumayan sangat informasinya banyak banget di Twitter dari Mas Mazini, dan beberapa kasus lainnya juga yang masih ongoing juga sekarang masih ada, termasuk RAT pun sebenarnya kan masih ongoing gitu. Nah sebenarnya awal mulanya kan aku ngikutin Mas Mazini tuh dari Colorize foto sebenarnya kan Mas, dari penggiat sejarah sebenarnya. Iya. Kenapa jadi ujung-ujungnya ke kasus-kasus yang bisa dibilang mepet jurang gitu Mas? Jadi itu menarik sebenarnya. Memang dari awal kan aku saya bahas sejarah ya, bahas sejarah terus lama-lama karena memang kebetulan gua kerjanya di media, jadi memang apa ya isu yang ada itu gua sangat melek isu mungkin ya. Jadi dari situ sih akhirnya mulai ngangkat satu kasus gitu. Sampai akhirnya DM gua kayak polsek tuh. Karena isi DM tuh kasus semua tuh. Jadi, orang-orang jadi ya dipilih-pilih ketika ada kasus yang memang benar-benar urgent dan harus dapat perhatian dari banyak orang menurut gua. Ya itu yang akhirnya gua salurkan gitu, gua tweet gitu ke teman-teman di Twitter supaya ikut bantu selesaikan masalahnya gitu. Oke, jadi sebenarnya awalnya bukan karena sengaja juga ya Mas? Enggak, karena memang ya dari gitu ya? Lingkungan pekerjaan satu, terus dari yang kita follow kan itu ngaruh ya.
Jadi ada memang gue beberapa dulu follow teman-teman yang memang aktif dengan berbagai macam isu. Akhirnya ikut menyuarakan juga. Nah, terus kerjanya di sini di media juga udah itu. Jadi akhirnya mulai tuh bersinambung lah ya, segaris lurus antara sejarah dengan sama kasus-kasus yang lagi up yang sekarang gitu. Oke. Tapi kalau aku perhatiin ya Mas, di Twitter sama di Instagram Mas Mazini tuh, di Instagram tuh masih fokus di lebih ke sejarah, foto gitu. Jadi kayak punya dua persona yang bisa kita bilang agak beda lah di Instagram Mazini GSP sama di Twitter gitu. Tuh kayak dua orang yang mungkin kalau aku follow di Instagram doang tuh nggak nyangka Mas Mazini di Twitter tuh loh kok kayak gini gitu kayak. Sebenarnya apakah sengaja dibuat personanya berbeda kayak gitu atau gimana sih Mas? Enggak sih, karena memang di Instagram memang jarang handle ya, jarang pegang, jarang banget pegang di Instagram tuh. Terus memang ngepost di Instagram itu hasil coloring aja. Jadi karena memang ada beberapa peralatanku untuk coloring itu yang lagi di-upgrade, ada yang rusak gitu. Jadi belum coloring lagi gitu. Udah itu kalau di sejarah di Twitter tuh lebih ke baru-baru ini aja, baru beberapa hari ini kemarin aku bahas 98 ya. Dari masalah kekerasan seksualnya sampai pencurian, penjarahan segala macam itu bahas juga. Jadi kalau sebelumnya itu lebih ke misalkan ada hoax misalkan hoax sejarah ya. Jadi aku lebih ke nimbrung ke masalah itu lah di Twitter ya kebanyakan. Belakang kemarin gitu. Tapi kalau menurut Mas Mazini nih yang lumayan punya masanya lah di Twitter dan di Instagram, apa sih bedanya orang-orang netizen gitu ya, netizen di Instagram sama netizen di Twitter? Di Twitter tuh di Instagram dulu ya. Kalau di Instagram tuh lebih ke afirmatif sih ya orang-orangnya ya, kalau menurutku ya. Dan tidak terlalu banyak diskusinya. Oke. Karena dia mau saling balas kan gitu agak-agak ribet juga gitu ya. Agak ribet ya. Kalau di Twitter kan lebih kritis orang-orangnya, terus diskusinya panjang banget tuh. Dari kasus perselingkuhan selebritis A misalkan bisa lari ke masalah kesehatan. Jadi ngaco kemana-mana. Kemana-mana tuh. Itu serunya di Twitter seperti itu sebenarnya. Netizennya ya. Jadi sebenarnya kalau buat diskusi sebenarnya lebih enak di Twitter ya jatuhnya. Soal diskusi ya, dan soal update informasi ya. Karena informasi apapun kan cepet. Lebih cepat masuk tuh rata-rata dari Twitter kan. Apalagi ketika ada trending topik apa segala macam. Kalau disuruh milih Mas, Twitter atau Instagram? Twitter. Langsung ya nggak pakai lama loh. Username langsung Twitter. Nggak coba TikTok Mas? TikTok itu yang aku lihat satu limitasi komentar, terus rada beda ya tipikal netizennya menurutku. Jadi nggak dulu deh kayaknya gue, karena apalagi kalau misalkan bahas sejarah yang tidak umum misalkan, ketika itu dibahas di TikTok itu bisa satu mungkin ribut, yang jelas bisa keluar dari substansi bahasan yang jauh gitu kan. Ada juga mungkin langsung menentang keras gitu-gitu, kayaknya belum deh kalau di TikTok. Tapi kan dapat masanya tuh lebih cepat Mas. Iya sih. Kayak cepet banget tuh naiknya kalau di Twitter. Jadi belum tertarik nih belum. ke TikTok, sorry. Belum Berarti, sih. Tapi kita walaupun sempet buat waktu itu, tapi akhirnya gue berhenti dah, kayaknya enggak deh gitu. Gak cocok ya? Iya. Dan terus ada kan beberapa ngisi di tempat kerja aku juga ngisi beberapa konten untuk TikTok. Tidak menimbulkan apa ya, diskusi yang kita bisa dapat insight dari percakapan itu gitu. Jadi kayaknya enggak deh. Cuman ribut-ribut doang tuh enggak seru aja maksud gua. Kalau ribut-ribut di Twitter juga bisa ribut ya. Iya sih. Lebih seru, malah bisa berhari-hari. Bener sih, kalau di Twitter tuh ributnya soalnya berhari-hari. Aku juga sebenarnya pengguna Twitter Mas. Aku lebih aktif dari semua sosial media. Pengguna Twitter, paling pengguna Twitter. Ya benar kata Mas Mazini, dari perselingkuhan artis tiba-tiba jadi kita tahu kalau itu salah satu gejala diabetes kan, kayak bener tiba-tiba jadi gejala diabetes ya? Iya, gara-gara di leher kok jadi
Ini lagi ngomongin perselingkuhan artis loh ya, tiba-tiba jadi menurut gua gejala diabetes. menarik. Iya. Ya kan, jadi kita nggak tahu, jadi kita yang tadinya kita pikir itu kotoran ya, ternyata bukan gitu kan. Ternyata kekurangan insulin. Iya. Apa kelebihan atau kekurangan gitu. Jadi Gua lupa. keren banget sih ya. Di Iya. TikTok nggak bisa kayak gitu ya, tiba-tiba Nggak ini bisa. karena gejala diabetes gitu. Nggak bisa. Terus nih Mas, Mazini. Nama Mazini tuh apa ya? Nggak familiar lah buat Iya. orang-orang di Indonesia tuh Iya. kayaknya nggak ada deh namanya nama anak tuh Mazini gitu. Nama Mazini tuh terinspirasi dari apa sih? Apakah memang dari aku sempat nyari kan nama Mazini tuh ya nama-nama ada salah satu tokoh lah di Italia. Apakah terinspirasi dari namanya beliau atau kayak dari mana sih nama Mazini Itu ini sebenarnya? saya ucapkan terima kasih kepada bapakku. Oke. Karena beliau bapak tuh lumayan aktif ya soal urusan-urusan begini, politik segala macam. Jadi dia sangat mengidolakan tokoh revolusi Itali, Mazzini itu. Jadi dikasih ke saya, tapi diganti. Oke. Karena kakek nggak setuju, udah apaan lu nama anak Mazzini, diganti akhirnya jadi Saddam. Jadi Saddam. Jadi sebenarnya Sama-sama aja sih sebenarnya, orang udah tipikal nih ya. Tipikal politisi yang begitu. Jadi sebenarnya nama aslinya memang udah Mazzini. Nama lahir tapi diganti toh. Tapi akhirnya aku pakai nama lahir itu pakai nama akun. Gitu. Oke, jadi bukan nama panggung yang dibikin. Enggak. Oke, jadi memang dari awal udah dibikin udah diberi nama Mazzini sama orang tua. Jadi kalau aku bisa simpulkan dari tadi pengkhianat sejarah, maksudnya orang tua berarti memang dari kecil tuh udah dicekokin gitu ya Mas, dicekokin dengan sejarah-sejarah. Iya. Atau gimana sih Mas? Kayak kan tiba-tiba tertarik sama sejarah itu kenapa gitu? Iya, yang bikin aku tertarik itu terutama dari bokap ya. Bokap tuh memang dia lebih ke sejarah-sejarah Eropa, terus revolusi Itali segala macam. Kalau ke nyokap itu lebih ke sejarah-sejarah Indonesia tuh. Jadi gue inget dulu waktu kecil ya SD, gue diceritain tentang Dan Mogot. Oke. Dan Mogot tuh ya sosok anak muda, pahlawan, ya kan? Keren lah di mata gue ya, apalagi dengan percintaannya ketika Dan Mogot, ada lupa gue nama ceweknya, ketika ceweknya rela tidak potong rambut karena tidak menemukan lagi sosok Dan Mogot yang sudah meninggal itu kan. Dia tidak lama lah ceweknya itu tidak nikah lagi. Jadi ketika gue ke Jakarta ke Jalan Dan Mogot nih, gue lewat, ini ternyata ketemu Dan Mogot di Jalan Dan Mogot ya. Oh ini, gue inget nih, ini dulu yang pernah diceritain nyokap gue gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu yang mematik lah ya. Supaya... Jadi memang ada background dari keluarga. Terus yang bikin triggernya lagi, jadi gue dulu masuk ke dalam satu, gue dulu kuliah tapi FISIP ya, komunikasi. Terus tapi masuk dalam komunitas kajian sejarah yang agak random nih, agak salah. Ya bukan agak salah, memang salah lah. Kayak ketika lu bahas Hitler mati di Garut, yang gitu-gitu tuh. Inilah ya. Kayak konspirasi begitu. Tapi jadi akhirnya karena masuk di komunitas yang salah itu, akhirnya gue mencari versi yang benernya nih, yang benernya versi literatur yang bener ya. Seperti apa gitu. Jadi Hitler mati di Garut nggak Mas? Enggak dong. Siapa tahu kan, jadi ternyata selama ini faktanya adalah Hitler mati di Garut. Karena tapi konspirasi itu masih jadi salah satu momok ya menurut aku di Indonesia itu masih jadi salah satu yang menjual banget sih, konten-konten konspirasi itu masih jadi yang menjual banget. Dan apakah itu jadi salah satu poin yang turut menaikkan akun Mazzini? Karena aku perhatiin akun Mazzini di Twitter tuh baru muncul di bulan Februari tahun 2020. Berarti baru sekitar 3 tahun ya Mas? Iya. Nah sekarang tuh udah 300.000, hampir 300.000 followersnya. Itu dia. Tapi ini akun yang baru ya Kak. Oke, akun yang pertama kan yang aku dulu tuh buat akun 2017. Terus sempat main Twitter. Di 2020 Februari itu akunnya hilang. Nah buat akun yang baru ini yang sekarang nih, akun kedua nih. Dengan 300.000. Nah itu gimana sih Mas perjalanan membangun, kan gak mudah ya membangun 300.000 followers, apalagi di Twitter yang bisa jadi sekarang tuh memang bisa dibilang netizennya tuh ya segmented lah. Gak semua orang sekarang main Twitter gak kayak dulu gitu. Gimana sih perjalanannya akhirnya punya 300.000 pengikut gitu? Ya beragam ya. Salah satunya tadi
bahas sejarah, terus kalau ininya lebih ke update yang ini sih, informasi yang sedang berlangsung ya. Terus misalkan banyak kasus-kasus yang dikawal, itu sih lebih ke perjalanan seperti itu aja, antara sejarah dengan kasus yang lagi rame. Jadi dua kutub itu aja yang tektokan gitu. Kalau saya ya yang di Twitter. Tapi pernah gak sih Mas merasa kayak gue harus memanfaatkan momen-momen viral nih buat naikin followers gitu? Enggak sih. Kalau itu ya, kalau kita memang orientasinya ke situ, gue yakin nggak dapet soalnya. Karena misalkan netizen di Twitter itu kan lebih kritis dan agak nyinyir ya. Betul. Ya, jadi ketika lu naikin satu isu, terus di bawahnya itu lu tulis nih, mutualan dong, jangan lupa follow gue ya, itu abis sih, lu dirujak sih 2-3 hari lah senggangannya ya. Ya lumayan lah ya. lu bakal dinyinyirin tuh. Ya jadi orang, kalau gue sih punya prinsip gini, lu mau follow gue silahkan, lu mau unfollow juga nggak apa-apa, lu mau blokir juga nggak apa-apa, dan gue nggak bakal blok lu gitu. Sampai sekarang tuh nggak ada orang yang gue blokir di Twitter. Terserah lu mau hate, itu kan respon orang ya, yang tidak bisa kita kontrol. Jadi masa kita mau bisa kendaliin opini semua orang, kan nggak bisa juga. Kita harus buat orang seneng sama kita, kan nggak bisa juga gitu loh. Jadi memang pro kontra itu nggak jadi masalah. Kalau di Twitter itu ada prinsip begini Kak, mutualan itu berteman, kita follow orang itu belum tentu suka, tapi kita memang nungguin dia blunder aja gitu. Pengen perhatiin aja, jadi kayak perhatiin tetangga lagi mungkin apa nih gitu ya. Ngapain lu gitu kan. Iya, pas dia blunder kita sikat gitu. Kalau di Twitter ada prinsip-prinsip seperti itu gitu. Berarti saling follow tuh bukan berarti saling suka ya? Betul. Retweet pun bukan berarti saling suka. Gua retweet tweet lo karena pengen gue pengen nunjukin nih opini bodoh ini gitu. Pengen gue lempar ke masa aja nih sebenarnya. Nih lihat gitu. deh, ada orang goblok banget dah opininya begitu. Kita serang bareng-bareng gitu ya. Iya. Tapi kita nggak serukan aja gitu ya. Iya. Cuman action kita cuma retweet kan. Oke. Tapi nggak pernah ngeblok orang sama sekali Mas. Karena aku kan perhatiin banyak ya sekarang influencer lah ya di Twitter tuh yang dikit-dikit ngeblok. Atau kadang-kadang kayak gue nggak pernah bikin masalah sama dia, kok gue di blok gitu. Nggak pernah. Kalau gue di blok banyak. Gue diblokir tuh sering. Gue nggak tahu nih siapa ini, kok gue nggak bisa ngeliat komentar dia sih. Oh ternyata gue diblokir gitu. Whatever lah ya, masalahnya apa, entah gue pernah naikin apa gitu, entah gue pernah nge-tweet yang menyinggung dia atau apa gitu, terserah sih. Pernah diblokir sama siapa Mas? Politisi berarti? Nggak, kalau politisi itu malah lebih cair ya. Gue nyinyir politisi, gue komentarin dia punya kebijakan sih, nggak pernah ada yang diblokir sih. Sampai sekarang malah banyak yang jadi kawan tuh, malah jadi deket ya. Iya. Oke, berarti yang ngeblok justru yang nggak tahu siapa ya, nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba diblok. Tapi kalau Mas Madani sendiri Mas, lo tuh menganggap diri lo influencer nggak sih? Enggak lah, orang gua Karl Palmer aja masih banyak orang yang nggak tahu gua kok. Jadi dianggap influencer kok. Oh Mas gitu ya, harus kenal dulu gitu ya. Boleh tuh, bisa lo berbangga diri. Lu tetap Karl Palmer tetap bayar, tukang parkir aja kagak kenal lo, terus ya apa yang mau lo banggain? Jadi bukan influencer nih? Enggak sih. Terus lebih apa ke netizen biasa aja kalau gue ya. Netizen biasa kalau aja. Gue menganggap diri gue gitu loh. Tapi dari punya followers yang lumayan gitu. Sebenarnya ini bisa jadi profesi yang menjanjikan gak sih Mas? Kalau itu ya, untuk mungkin ya, mungkin untuk 6-8 tahun ke depan ya. Tapi kalau selebihnya dari itu gue nggak tahu perkembangan teknologi segila apa. Kayak ke depan nih, sekarang aja AI aja udah punya akun sendiri, udah bisa nyanyi, udah bisa punya follower banyak banget gitu. AI itu kemungkinan ke depan juga kita bisa aja nih digantikan sama AI itu kan. Jadi udah nggak perlu orang lah ya. Udah tidak perlu orang. Atau kalau sekarang kan ada KOL misalkan, mungkin aja KOL itu nanti ke depan tuh dengan teknologi yang canggih banget, AI bisa dibuat seperti itu kan, menggiring atau menginfluence opini orang, bisa menyetir opini massa gitu loh, bisa aja. Dan kita tidak diperlukan lagi tuh. Jadi diganti semua sama teknologi lah ya. Bisa aja.
ngomongin tentang tadi tuh Mas, menggiring opini massa. Seperti tadi aku udah bilang di awal ya, Mas Mazini ini beberapa waktu terakhir lagi jadi hot topic lah. Karena sering ada di pusaran kasus-kasus yang sering banget lah lagi diomongin lah, sering jadi bahan perbincangan terutama untuk warga Twitter gitu ya, dari RAT, terus kemarin kasus juga dengan kepolisian sebelumnya, kasus polisi, KBP sebelumnya. Nah, bisa dibilang lah whistleblower lah, tapi kan biasanya whistleblower tuh anonim. Ini kan gak anonim, semua orang tahu siapa Mazini, semua orang tahu kerjanya di mana. Betul. Hubunginnya lewat mana gitu. Sebenarnya itu tuh gimana sih, nggak takut Mas? Jadi whistleblower kasus-kasus yang gede loh kasusnya itu, nggak khawatir, nggak punya rasa kekhawatiran gitu Mas? Enggak sih, tapi ketika dia sudah menyinggung keluarga ya, itu yang gue worry sih ya, waktu itu kemarin lah. Jadi kalau untuk itu sih sebenarnya enggak lah, karena kalau menurut gue ya, ada memang kasus yang perlu dengan menggunakan teman-teman anonim yang ada di Twitter gitu. Banyak banget. Kayak bisa kita sebut lah, kalau sekarang yang lagi bagus-bagusnya tuh kayak Partai Sosmed, terus ada Logika Politik gitu. Itu kan Poljoks, temanku Poljoks. Jadi mereka tetap anonim dan memang kawal kasus-kasus yang gede gitu loh. Tapi menurutku perlu juga ada, publik itu kan harus melihat, kadang kepo ya, harus pengen juga gitu loh, ngelihat orang. Jadi yang bawa kasus ini bukan anonim gitu loh, tapi manusia yang mereka bisa lihat wujudnya. Jadi kalau gue sih nggak jadi masalah. Jadi gue ambil yang itu, yang anonim ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kok sama teman-teman yang tadi gue sebut juga kita tetap tektokan kok kalau ada beberapa kasus ya. Apalagi gue dengan Partai Sosmed kadang banyak kasus yang kita sama-sama tektokan, kawal bareng-bareng itu ada aja gitu loh. Sama Logika Politik, apalagi sama si Poljoks gitu loh. Jadi sebenarnya Mas Mazini sama tadi beberapa akun yang memang lagi sekarang lagi banyak banget diperbincangkan tuh saling kenal sebenarnya. Saling kenal secara media sosial ya. Tapi personally tidak. Personally ada satu. Poljoks itu gua kenal orangnya, sering nongkrong bareng malah. Sama-sama deketan ya deket lah ya, jarak paling 15 menit. Oh, deket lah ya. Dekat gitu. Ya kadang kita ngelihat itu karena gini Kak, kalau kita harus semuanya anonim itu kadang publik itu mempertanyakan kredibilitas informasi, kredibilitas opininya kan. Nah makanya gue tetap tidak anonim untuk kalau lu mau mengkanter itu ya, misalkan kadang-kadang kan kawan-kawan, Zin kayaknya gue kalau ngawal ini nggak ini deh, nggak pas deh gitu. Nah, jadi makanya kadang-kadang gue gitu. Nah, tapi sumbernya dari mana Mas? Sumbernya ini tuh dari mana? Nah ini aku nggak tahu nih boleh dijawab apa enggak ya, karena pasti kan banyak ya orang-orang yang juga mempertanyakan hal yang sama. Bahkan kemarin teman-teman di Uzon pun banyak yang nitip pertanyaan ini. Sebenarnya nih kayak Mas Mazini dan akun-akun tadi Mas Mazini sebutin, ini sumbernya tuh dari mana sih? Apalagi kadang tuh kayak kasus RAT gitu ya kemarin yang diviralin itu, informasinya tuh udah tahu duluan, bahkan sebelum dari penyidik diinformasikan ke masyarakat. Ya Mas Mazini dan teman-teman tuh udah di-up duluan aja gitu di Twitter. Jadi orang tuh udah nggak kaget ketika pihak berwenang ngasih tahu tuh kita, oh ini kan emang udah menyebar lah informasinya gitu. Bahkan nggak jarang justru pihak kepolisian tahu karena sudah viral gitu. Dari manakah informasi? Kalau itu sih informasi itu kan satu, kita kontakkan sama korban tuh pasti. Jadi korban punya data. Itu yang kita pilih ya, datanya kita naikin kan. Terus yang kedua, kalau gua sih biasanya ketika ada korban, gua tanya udah ada pendamping hukum belum. Kalau kata dia belum, gua cariin kawan-kawan gua tuh biasanya. Bang, tolong bang kawalin ini. Oke, itu rata-rata memang teman-teman
banyak ya, gue bersyukur banyak banget kenalan pendamping hukum, pengacara yang memang benar-benar untuk publik ya. Mereka pro bono, nggak ambil duit sama sekali gitu dari orang yang benar-benar lagi kesusahan ya. Ya, jadi ketika gue kontak sama kawan gue, kuasa hukum itu kan lebih cepat dia. Dia tahu ini step ini next lanjutnya begini. Itu sih kuncinya satu itu. Lo kontak sama korban dan lo kontak sama kuasa hukumnya. Makanya informasi itu lebih duluan kita dapat gitu. Oke, berarti langsung sama korbannya biasanya. Iya. Nah, korban-korban ini biasanya ada yang langsung menghubungi Mas Mazini, karena aku kemarin sempat satu kasus kan memang ada kakaknya yang langsung menghubungi Mas Mazini. Nah, kalau yang kasus-kasus lain tuh biasanya memang korban yang menghubungi atau kayak gimana sih biasanya? Apa karena mereka tahu ini bisa dibantu diviralin nih gitu. Kayaknya bisa deh kita minta viralin, jadi kita ngubungin DM atau gimana sih biasanya kayak gitu korban? Ke DM biasanya, korban ke DM atau malah gue lebih sering dapet tuh dari teman-teman di Twitter ya. Teman-teman di Twitter tuh kadang-kadang mention, ngetak, bang ini bang tolong anu ini bang, bang retweet bang gitu-gitu. Jadi lebih kadang ya itu informasinya, kadang korbannya langsungnya DM, kadang dari teman-teman Twitter juga yang ngetak gitu loh. Berarti harus rajin bukain DM. Berarti semua DM dibukain, Mas? Semua DM tuh hampir gue bukain. Wow, berarti dari 300.000 followers tuh semua mention, semua DM tuh hampir dibacain tiap hari. Kalau mention enggak ya, kalau di mention enggak karena selewat aja kan dia di mention tab itu. Tapi kalau DM itu kan kalau di Twitter tuh 2 kan, DM sama ya kayak di medsos lain lah ya. Jadi ada message yang utama yang udah kita approve, ada yang belum kan yang ke filter. Nah yang ke filter itu sih yang biasanya gua bacain. Yang requested, yang apa yang belum gitu ya? Yang belum. Oke, berarti dibacain korban-korbannya gitu. Tapi pernah nggak sih Mas merasa kayak yang ditolak-tolaknya juga kayaknya ini nggak perlu gue viralin gitu? Pasti kan kasus tuh tiap hari banyak ya. Nah itu biasanya memilah kasus mana yang harus diviralin, kasus mana yang kayaknya ini nggak perlu itu. Nah itu gimana tuh memilah-milahnya biasanya? Kalau dia cerita kronologis biasanya gue baca dulu kronologisnya ada yang janggal apa enggak. Kalau kronologisnya janggal nggak gue iniin ya. Nggak gue naikin gitu. Atau ketika sudah kita approve, kita tanya sebenarnya bagaimana, terus si korbannya apa ya bahasanya mencela-mencela lah ya. Keterangannya kadang A, kadang B, kadang C, kadang D. Nah ini nggak deh, ngeri gua. Karena kan yang susah adalah ketika kadang gini, kita mau nih bantuin, tapi si korbannya ketika kita ajak ayo barengan nih, enggak, gua takut. Nah gimana sih? Lu mau memperjuangkan hak lu, tapi lu nya nggak mau maju, jadi repot. Gitu ya. Masa gua doang gitu loh. Masa gua sama anak-anak di Twitter doang yang suruh dorong, tapi lu nya nggak mau gitu loh. Ya itu sih kadang-kadang yang jadi pertimbangan gua untuk tidak mengambil ya satu kasus, kecuali misalkan kekerasan seksual. Kalau itu kan kita ngerti ya, karena namanya korban kan satu dia mungkin masih trauma segala macam. Kecuali kalau kasus-kasus lain ya, kalau tipikal netizennya apa si korbannya begitu, gue nggak ambil sih. Tapi ada tipikal kasus yang mau diambil atau enggak nggak sih? Misalnya pilih-pilih, misalnya kalau kekerasan seksual tuh pasti langsung diviralin. Kalau yang misalnya tipikal kasusnya apa tuh nggak diviralin gitu. Pilih-pilih kasus juga nggak sih Mas biasanya? Enggak jenis sih. Kasus enggak ya? Berarti apapun selama asal dia valid. Asal dia punya data dan kronologisnya benar-benar runut ya, kita bisa pahamnya enak, ya gue bisa ambil gitu. Kepentingannya apa sih Mas? Nggak ada. Terus kenapa nih mau buang-buang energi? Kan itu menguras energi, menguras waktu. Belum lagi diserang sana sini ya, kasus kayak gini kan pasti kan ada aja lah ya orang-orang kayak, ngapain sih ngebelain, ngapain sih ini? Buat apa sih sebenarnya kepentingannya? Nggak tahu ya. Kalau gue sih, gue beranggapan bahwa follower itu sering kali gue bilang ini, follower itu bukan kebo yang lu cucuk hidungnya ketika lu ada endorsean dia suruh beli. Beli ini beli itu, enggak. Gue berpikir nggak begitu ya. Jadi follower itu ya teman-teman lu sebenarnya, yang bisa lu ajak gerak, lu bisa sebarin awareness, lu bisa bantu banyak orang lewat itu gitu loh. Karena kan
gua kan ya begini ya, mau bantu tenaga kitanya sibuk, terus mau bantu uang boro-boro. Rata-rata uang gua habis gara-gara baby metal noh. Buat konser gitu Buat kan. konser, buat beli merch segala macam kan. Jadi kita mau bantu uang juga sulit. Jadi ya bisa bantunya lewat ini gitu loh. Gue punya platform yang bisa lo pakein, bisa lo pakai, bisa lo gunain buat keluarin keresahan lo atau gerakin massa gitu sih kalau gua ya. Oke, jadi dan itu for free. Orang-orang ini For free. Semua Nggak, for free. Nggak pernah gua mintain bayaran, silakan lah, dicek lah. Kalau bicara red card ada, tapi untuk produk biasanya. Oke. Atau untuk brand. Misalkan 1 kali retweet berapa? Ya si orang-orang atau netizen yang ngetak gua minta retweet, mana pernah gua minta bayaran kan? Walaupun itu sebenarnya ada harganya. Kan tapi nggak pernah. Nggak lah. Orang udah kesusahan lu timbah lagi. Tapi pernah nggak ada yang kayak, Mas nih saya bayar tapi tolong ya viralin kasus ini gitu? Nggak pernah itu juga. Enggak sih, kalau kayak gitu malah gua tolak. Tapi pernah ada yang kayak gitu? Ada aja berarti ya? Ada aja. Karena kan kita nggak tahu orang punya kepentingan apa ya. Misalkan Mas tolong anuin viralin ini dong, dari dirut perusahaan ini begini. Bayarnya sekian, nggak ada. Itu udah fishy lah ya. Fishy karena lo mungkin ya simple aja lah cara kita berpikir ya. Oh berarti lu mau ngejatuhin dirut ini lewat gua. Gitu sih. Sesimpel itu, kita juga nggak tahu itu siapa. Nggak kenal juga ya. Dan anonim kadang-kadang tuh kurang ajarnya itu. Oh mereka seringnya anonim. Iya. Ya? Oke. Tapi kan berarti Mas Manzini tuh harus pasang badan lah ya, quote and quote selalu pasang badan karena kan yang nge-tweet ya Mas Manzini, yang nyebar informasi itu Mas Manzini. Pasang badan tadi juga sempat disinggung, sering lah diserang lah bahkan sampai ke keluarga. Boleh tahu nggak sih Mas serangan paling paling parah lah itu gimana? Misal kalau serangan lewat di tweet, head comment itu kan ya udah resiko ya. Itu udah resiko lah ya. Aku juga kita juga semua orang bisa langsung baca kayak apa sih kepentingannya. Tapi lebih dari itu tuh biasanya sampai ada ancaman yang let's say fisik kah atau ancaman yang bener-bener misalnya datengin rumah atau bukan datengin rumah ya, datengin kontrakan sih pernah sampai datengin. Pernah. Karena dia langsung nelpon, Mas saya dari ini saya udah di jalan ini nih. Ya anjir, kosan gue gitu. Dia tahu dari mana tapi? Gue nggak ngerti itu tahu dari mana. Tapi langsung gue akhirnya kita selesaikan masalahnya. Dia keberatan sama gue punya tweet apa, kita selesaikan. Sudah itu gue pindah. Hari itu juga lu nunggu apa, orang udah tahu. Iya sih, berarti sering pindah-pindah gitu. Rumah berarti Mas? Nomaden hidupnya memang. Harus nomaden ya. Iya. Tapi pernah ada ketakutan gitu nggak sih Mas, kayak ya pasti kan otomatis jadi agak nggak tenang lah ya karena ya itu rumah aja tiba-tiba kok dia tahu gitu. Ini baru satu orang, pasti kan nggak cuma satu orang dong yang tahu gitu. Pernah ada ketakutan gitu nggak sih Mas sebelum misalnya mau nge-tweet? Ini kalau gue nge-tweet ini kira-kira apakah gue akan aman gitu? Karena kan namanya orang nekat ya, kita nggak pernah tahu gitu. Iya tetap dipikirin ya, karena ada beberapa teman-teman, Mahesa tuh termasuk lah salah satunya ya. Gue suka minta, Mas kalau caption begini ini kan kadang-kadang di tweet itu susahnya kan kita tidak bisa melihat intonasi orang, kita nggak bisa ngelihat nada bicara kan. Jadi orang tuh menafsirkan tweet itu bebas aja, bisa dia menafsirkan tweet gue lagi ngamuk, bisa dia menafsirkan tweet itu tidak dengan marah gitu kan. Itu yang triki-trikinya kan begitu. Jadi harus kita buat tulisan itu atau caption itu dengan benar-benar hati-hati lah. Kayak gitu sih. Jadi ancaman-ancaman. Tapi pernah gak sih Mas minta perlindungan lah gitu? Kalau Allah iyalah. Iya dong kalau Allah. Tapi maksudnya misalnya ke pihak berwenang gitu, kayak kemarin kan sempat beberapa kasus yang sangat viral gitu ya. Itu kan bisa dibilang berbahaya lah ya. Karena pasti banyak kepentingan orang yang kita nggak tahu gimana gitu. Nah itu adakah perlindungan khusus yang diberikan atau ya udah? Enggak sih. Pasrahkan saja semuanya gitu. Enggak ada sih. Gue tidak menutup, tidak bilang enggak ya. Artinya tidak menafikan bahwa iya gue dekat dengan beberapa atau kenal dengan beberapa penegak hukum iya. Tapi ketika gue meminta perlindungan, Pak gini-gini, enggak sih. Karena itu justru kadang-kadang gue memang kontakannya sama dia gitu. Dengan orangnya gitu. Jadi secara otomatis
ada pergerakan apa kan dia kasih tahu sih ke gua ya. Enggak ini sih. Karena juga memang kalau untuk sekarang ini ya, let's say boleh lah lo bilang gua menghamba dengan polisi, silakan lah ya. Tapi yang gua lihat polisi ini sekarang udah mulai memperbaiki banyak banget lah. Kita nggak bakal lihat tuh di zaman kemarin ya, di Kapolri kemarin tuh ya kita harus akui di kepemimpinan yang sekarang memang bagus. Ya lo jenderal Pak, jual sabu, ketangkep. Nggak dilindungi. Coba kalau di era sebelumnya kan kemungkinan tidak ketangkap itu atau tidak diungkap, atau jenderal yang macam-macam lah. Artinya sudah ada banyak perbaikan ya. Dulu kalau lu memang terutama pengikut Twitter gue yang udah lama ya, pasti mereka tahu gue dulu gimana tuh sama kepolisian. Nggak pernah ada gue ngomong bagus-bagus, pasti kasar terus gitu loh. Karena ketika pergantian yang sekarang, gue ngelihat sih ada usaha lah, minimal itikat baik lah dari mereka ya. Memperbaiki diri itu kelihatan gitu loh. Kalau gue ya, menurut gue ya silakan lu bilang ini bayaran atau enggak sih. Kalau gue menurut gue, opini gue begitu. Ini menyambung nih Mas, omongan Mas Mazini barusan. Ini juga aku kan juga merhatiin itu Mas Mazini untuk beberapa kali lah. Misalnya ada kasus apa, Mas Mazini mention asisten pribadinya Pak Listio gitu kan, Pak Ari gitu kan, sama beliau langsung ditindak gitu. Tapi faktanya netizen, balik lagi ya, netizen nggak pernah bisa kita kontrol gitu. Malah komennya ada aja yang negatif kayak, wah sekarang Mazini buzzer nyopori lah, apalah sekarang itu penghamba Polri. Apakah benar sekarang Mas Mazini adalah buzzer gitu? Apakah sering gak sih Mas dibilang buzzer? Sering lah. Macem-macem kan. Kalau gue tuh dibilang kadrunnya iya, dibilang apa cebong ya pernah gitu loh, nggak jadi masalah sebenarnya. Itu kan persepsi orang ya. Tapi yang harus dilihat adalah gini, gue kontakan gini kan, ada jalur shortcut nih yang bisa kita gunain. Ini kan tujuannya juga bukan untuk pribadi, yang aneh-aneh, gitu. Bukan pribadi, untuk kepentingan orang banyak kan, untuk kepentingan si korban biar cepet selesai, biar cepet ditindak kasusnya gitu loh. Yang lu worry itu apa sih menurut gue, itu sih yang gue masih nggak habis pikir ya sampai sekarang. Itu kan bukan buat gue pribadi juga gitu loh. Artinya ada satu orang kena jadi korban, terus kita mention ke Pak Ari misalnya. Di Pak Ari juga buset, itu orang kayak gercep banget memang Pak. Iya kan, beneran. Di DM langsung dibalas. Iya, Pak Ari tuh pernah gue DM jam 12 malam pernah, dan tetap dibalas sama dia. Itu yang orang tahu. Itu yang orang tahu kan yang gue tweet aja. Yang orang nggak gue tweet kan banyak banget kasus yang kali capek kali Pak Ari juga ya Pak. Nah, nerima DM gue, WA gitu, karena banyak kayak dari kasus judi online segala macem lah ya. Gue WA ke Pak Ari juga gitu loh. Dan itu lebih banyak, malah banyak yang nggak gua up kok di Twitter. Tapi misalkan ada keluhan ini gua CC aja, Pak, nih Pak ada di Twitter lagi rame ini gitu. Dan tindak tetap gitu kok. Jadi ya emang lagi dekat dengan Polri, tapi bukan berarti buzzernya Polri ya Mas? Enggak lah, kan kalau kritik juga gua kritik juga sih. Kayak sekarang kemarin kan gua ngomongin juga ini kasus Mario Dandi udah se-viral ini loh. Masih belum ada kemajuan Masih belum ada kemajuan tuh kan sinting. Menurut gue lu apa sih gitu. Makanya gue bilang viral aja kalau dulu itu masih cukup untuk viral aja gitu loh. Kalau sekarang kayaknya udah memang nggak cukup lagi gitu. Harus lebih. Orang udah se-viral ini aja Mario Dandi masih belum ditahan, RAT masih belum ada kejelasan. Status hukum dia apa, iya kan. Itu udah serame ini loh. Jadi, tapi berarti bisa dong kita kalau ada kasus nanti ada lagi nih netizen yang komen ya. Netizen kan serba salah. Apapun yang dilakukan salah. Bilang salah. Berarti besok-besok kalau ada masalah bilang aja ke Mazini, nanti langsung dilaporin ke polisi gitu. Bisa juga nanti kayak gitu loh Mas. Udah sih. Udah sering kayak gitu. Udah sering kan. Tapi kan lihat juga ya. Ya itu tadi tolak ukurnya kasusnya apa dulu gitu. Kayak misalkan soal tiket konser Coldplay kemarin gitu ya. Iya, itu gue tahu banyak teman-teman kena tipu dan ya kita juga lapor kok, mention kok gitu.
Cuman memang nggak gue tweet aja, DM doang. Pak nih Pak, orang banyak banget kena tipu kalian. Itu kayak konser Blackpink apa segala macam. Banyak lah konser. Iya, banyak penipuan gitu-gitu juga. Tapi apakah itu jadinya semakin pertajam kalau apa-apa harus viral dulu baru ditindak? Apakah jadi kayak gitu tuh Mas? Iya, sebenarnya saling aja sih ya. Karena ya tidak bisa enggak, memang siklusnya seperti itu. Apa-apa harus viral gitu kan. Atau malah udah viral juga nggak ada kejelasan juga, ada juga gitu kan. Kayak ada beberapa kasus yang sekarang masih ongoing, juga nggak jelas juga walaupun udah viral kan. Jadi sekarang balik lagi ya tadi kata Mas Mazini, kalau udah viral pun belum tentu ditindak ya. Udah ditindak tapi kejelasannya. Oh ya, jadi yang ngegantung aja ya. Ngegantung ya, kadang gitu sih. Tapi ini kan namanya instrumen hukum kan tidak hanya polisi toh. Ada dari instrumen-instrumen lain, entah kejaksaan, kehakiman segala macam. Kita nggak tahu mandeknya di mana ya. Tapi yang jelas tetap gue desaknya ya ke situ, kan gue lapornya ke lu gitu. Oke, kita tuntut yang ada di Twitter lah ya pokoknya. Iya, betul. Tapi kalau menurut Mas Mazini sendiri nih, apa sih bedanya influencer dan buzzer? Sebenarnya sama aja ya, karena buzzer itu kan bukan konotasi yang negatif juga awalnya. Jadi ini kan buzzer ini lumayan jadi konotasinya jadi negatif ketika Pilpres tahun 2019 kemarin kan. Kalau untuk bedanya sih, kalau ditarik dari konotasi negatifnya bener ya, artinya ke influencer itu lebih, dia bisa kadang mengkritik, kadang dia memuji. Kalau memuji kalau memang benar-benar, kalau mengkritik kalau memang salah, kadang seperti itu. Atau KOL seperti itu. Kalau buzzer tuh kadang yang gue lihat ya lebih tidak objektif, lebih ke satu sisi sih, dia baik terus atau ngeritik terus. Itu kalau menurut gue seperti itu ya. Jadi satu pihak only. Satu pihak only ya. Dia hanya mendengarkan pihak yang dia yakini benar aja. Pernah nggak Mas merasa dirinya tuh sebagai buzzer? Mungkin dulu gitu, setelah sekarang disadari gitu, kayak dulu gue sempat jadi buzzernya ini deh gitu. Enggak sih. Jadi memang dari dulu awalnya ya viralin kasus memang pure karena untuk membantu punya platform yang gue bantu gitu, bukan untuk menjatuhkan pihak manapun lah ya intinya. Enggak sih. Gue juga nggak tahu, misalkan kayak kemarin soal AKBP itu, gue juga nggak tahu. Itu kan orang kan dua tingkat lagi jadi jenderal Pak. Gue nggak tahu juga dia mau dicopot. Kalau gue kan nge-tweet aja. Iya, nggak tahu tiba-tiba dicopot mah bukan urusan gue, masa nyalain gue? Ya itu anehnya. Keluarganya ngoceh-ngoceh terus, hampir tiap hari ngoceh-ngoceh di DM. Kagak jelas. Masih sampai sekarang? Dulu. Oke. Udah itu akhirnya gue bilang, gue udah tahu omnya dia bakal copot, udahlah terima nasib aja, ntar lagi om lu setengah jam lagi om lu copot kok dari anggota polisi, ngoceh-ngoceh lagi. Bener, setengah jam setelahnya dia si AKBP tersebut dicopot kan dari kepolisian, jadi warga sipil biasa. Udah keluarganya diem. Oke, jadi udah gak punya backup ya udah lah ya. Iya, maksud gue, dan itu juga gue juga nggak ikut campur ya. Gue juga tidak mencoba mempengaruhi harus dicopot tuh Pak. Harus dipecat tuh Pak. Enggak juga. Kemarin siapa lah gue? Sempat ramai juga kan yang ibunya kan dia mempertanyakan kan, emang Mas ini dia punya kepentingan apa sih dia sampai viralin kasus anak saya? Itu kan sempat aku lihat di beberapa media lah dia bernyanyi lah kayak gitu. Punya kepentingan apa sih dia harus memviralkan ini gitu? Iya. Makanya tidak ketanya, punya kepentingan apa sih Mas untuk viralin kasus-kasus ini? Ternyata nggak ada. Terus keuntungannya apa Mas? Kalau nggak ada kepentingan, terus keuntungannya buat Mas ini apa? Tadi kan kepuasan mungkin ya. Kerugiannya udah dapet tuh ya, kerugiannya ancaman lah bahkan sampai ke keluarga. Keuntungannya terus apa? Kalau keuntungan sih nggak ada sih ya. Mungkin termnya bisa diganti kepuasan mungkin. Kepuasannya, oke. Kepuasan setelah lu bantuin orang. Misalkan akhirnya kasusnya berjalan lancar, si pihak yang pelaku itu bisa ditindak dengan sebagaimana mestinya, itu kepuasan aja sih kalau di gua ya. Kayak misalkan contoh lagi soal AKBP itu kemarin. AKBP itu kan 5 kali dia sudah
sidang etik ya. Hmm. 5 kali sidang etik dan 5 kali itu juga lolos. Terakhir sekali ini yang nggak lolos. Okay. Nah maksud gue jadi kayak itu sih kepuasannya ya. Akhirnya setelah melewati sidang etik 5 kali dan lepas terus, ini sekali ini enggak gitu kan. Lebih ke situ aja sih. Jadi kepuasan kayak sosial media gue ini ada dampaknya loh. Enggak gitu gua sih. Semualah kekuatan semua orang lah ya. Artinya memang kekuatan publik. Kekuatan publik itu memang lu jangan main-main deh. Kalau orang netizen udah bersatu itu kacau. Serem sih ya. Serem. Oke. Ngilangin akun orang aja bisa. Kayak dulu waktu bulu tangkis tuh. Oh iya benar. Iya kan? Sekelas All England aja hilang. Dihantam habis-habisan ya. Iya, makanya. Iya, jadi memang kalau dibilang Microsoft kita netizen paling tidak ramah sih. Ya harus ada benarnya sih ya. Ada kita benarnya. Bisa jadi sangat ramah, bisa jadi sangat tidak ramah sih. Betul. Tapi tadi kan udah ngomongin tentang ya influencer, tentang buzzer gitu, Mas. Ini aku masih bahas sedikit tentang buzzer nih, Mas, tentang sosial media dan buzzer gitu. Apalagi kan sekarang nih udah memasuki masa-masa rawan. Ya. Pemilu ya. Betul, 2024 nih bisa dibilang masa-masa rawan lah. Sosial media kan gimana sih menurut Mas Mazin ini sebagai pengguna dan sebagai ya yang sangat lumayan aktif lah di sosial media dan punya pengikut. Gimana nih kira-kira suasana menjelang pemilu nanti? Lebih sensitif ya. Orang juga sudah mulai kan kalau sekarang tuh kalau termnya ke buzzer itu ya. Orang juga sudah mulai menebak-nebak, mengira-ngira atau menuduh. Gue buzzernya si partai ini. Padahal enggak, lu kalau lihat notifikasi gue tuh di HP gue tuh follow semua partai yang ada di Indonesia nih. Semua itu gue follow dan gue centang notifikasi nyala ya. Jadi mereka nge-tweet apa tuh gue tahu gitu. Gue sampai hafal partai yang paling sering nge-tweet tentang cuaca. Mau hujan, mau panas, mau apa, ada info banjir segala macam, PDIP. Oke. Gue sampai hafal, Pak. Saking notifnya karena gue tahu apa sih yang gue pengen tahu aja partai itu nge-tweet apaan sih. Selain berbicara soal elektabilitas dan konsesi politik yang mereka mau ya. Itu mereka ngapain aja sih gitu loh. Kayak PDI ngomongin lebih kebanyakan soal BMKG, soal cuaca ya, cuaca terus ada misalkan Golkar udah mulai lebih cair ya dengan bahasa-bahasa yang anak muda banget gitu loh. Walaupun dia partai tua, lama kan itu dari tahun 1964. Lalu ada partai Gerindra yang memang udah jadi top of mind orang-orang banyak ya, itu cakep banget sih memang yang ngelola medsosnya. Terus ada misalkan PSI nih yang gua sering banget dituduh sebagai buzzernya PSI. PSI itu gue suka karena konten-konten dia itu anak muda banget memang. Memang ya, jadi banyak kayak pembahasan soal zodiak aja dibahas sama mereka kok. Terus kayak untuk overthinking apa segala macam yang lebih ke anak muda ya. Terus Pons revenge sports segala macam ya gitu-gitu mereka bahas. Terus ada partai PKB misalkan yang slogannya lucu-lucu gitu-gitu. Gue nyampe tahu hafal ya? karena gue pengen tahu aja sih partai itu nge-tweet apa sih gitu. Tapi kadang-kadang gue tweet, kadang gue balesin malah. Jadinya akhirnya orang random ya menuduh gua buzzer PKB, misalkan menuduh gua buzzernya PDI, buzzer padahal enggak sih, karena respon gua aja atas tweet dia punya tweet aja gitu. Tapi sebagai influencer lah ya, bisa dibilang influencer lah yang punya followers banyak. Udah mulai dideketin kan berarti Mas? Sudah mulai apa ya? Ya dideketin lah sama pemilih ini, calon-calon. Soalnya calon pemimpin negara. Soalnya untuk anak-anak muda kan sekarang paling mudah dengan medsos ya? Iya. Apakah menurut Mas ini efektif nggak sih kampanye di medsos? Kalau melihat di kampanye di medsos bisa sangat efektif ya, tapi tergantung dulu dengan platform apa yang dia gunain, terus seperti apa kampanyenya ya. Malah yang mengerikan adalah ketika semua campaign itu memang terfokus hanya di medsos. Kadang kan medsos ini kan
kadang perang opini, perang psikologi lah segala macam ya. Jadi kita nggak mau tuh kayak Filipina. Ketika anaknya Ferdinand Marcos bisa terpilih itu kan sinting gitu. Nah maksud gue jangan sampai kejadian itu terjadi di Indonesia gitu loh. Bukan berarti anak Soeharto tidak boleh nyalon, bukan. Tapi kita harus tetap ingat bahwa dulu ketika zaman Orde Baru setidak enak itu gitu loh. Yang sangat represif ya. Nah ini kan terjadi di Filipina kemarin. Si anak Ferdinand Marcos Junior kan terpilih gara-gara campaign lewat medsos, campaign lewat TikTok, YouTube, Twitter dan lain-lain yang dengan mengusung gaya yang sangat friendly, anak muda banget. Sampai akhirnya anak mudanya tidak tahu apa yang dilakukan Ferdinand Marcos Senior. Bapaknya nggak tahu. Iya, bapaknya korup, bapaknya membunuh banyak orang, banyak ya rakyat yang sangat direpresi ketika zamannya Marcos. Sampai rakyat Filipina pun nggak tahu. Karena ini kan brandingnya baru ya. Karena brandingnya branding baru. Oke. Ini serem sih kalau sampai seperti itu ya, tapi jangan sampai lah. Nah, sebagai pengguna nih Mas, apa sih saran buat users nih mungkin sebagai pengguna untuk lebih bijak lah ya, bijak sosmed nih, karena ya kita nggak bisa pungkiri ini masa-masa mendekati pemilu. Tahun depan pemilu tuh memang nggak bisa dipungkiri akan menjadi perang lah ya, bisa dibilang perang di sosmed tuh bukan perang yang maksudnya perang gimana, tapi memang perang gitu. Nah kita sebagai pengguna nih gimana biar lebih bijak ketika kita menggunakan sosmed gitu. Jangan sampai hal-hal yang seharusnya viral, misalnya kita sebagai netizen harusnya justru viralin, malah kita viralin hal-hal yang seharusnya itu nggak viral. Bukan kita itu kayaknya bukan kita viralin gitu. Nah, atau mungkin harusnya kita tahu, jadi malah harusnya jadi kita nggak tahu. Nah gitu. Gimana sih sebagai pengguna nih kita harusnya lebih sebagai bijak pengguna tuh? Sebagai pengguna tuh lebih ke data sih. Data ya itu nggak. Maksud gue kita berpijaknya ke situ aja. Karena kan kita bisa cross check omongan satu orang itu betul atau tidak kan, ketika sesuai dengan data yang ada kan. Kalau gue pun selama ini kan begitu berpijaknya ke data. Makanya kenapa sih kok Mas ini suka nyenggol-nyenggol yang aneh-aneh tapi nggak pernah ditangkap misalkan? Ya karena gue ngomong berdasarkan data. Kalau gue nggak ngomong berdasarkan data, udah lama aku diciduk orang. Karena jatuhnya fitnah. Betul. Apalagi sekarang UITE kan. Nah gitu. Jadi pijakannya ke data aja sih. Itu aja sih yang penting ya. Terus lebih ke cross check lagi gitu loh. Kalau gue sih gitu. Kalau untuk di pemilu ya 2024 karena kita juga walaupun nggak tahu nih koalisinya seperti apa. Ini yang memang benar-benar random sih. Oke. Dan kayaknya bakal lebih panas kayaknya ya. Ya kita masih menunggu nih sebagai netizen biasa aja. Iya. Pokoknya intinya harus lebih bijaknya data ya, based on data. Iya, based on data. Jadi jangan cuma ngikutin opini-opini orang, iya, jangan. Oke, nah terakhir nih Mas, aku mau nanya sebagai yang punya cukup banyak masalah di sosial media baik di Instagram maupun di Twitter. Apa sih Mas suka dukanya? Secara general ya, ini kan tadi aku nanya itu suka duka kalau viralin kasus, kalau ini secara general aja lah sebagai sosok yang punya sebagai influencer gitu yang punya masa, apa sih suka dukanya gitu? Kalau sukanya sih lebih ke ya ke keluarga ya. Keluarga karena artinya alhamdulillah sangat ngedukung dan keluarga gue support terus sih dengan gue ya. Itu yang gue sangat syukuri dan yang bisa bikin gue di posisi sukanya itu tadi. Karena nggak ada tentang segala macam dengan keluarga. Terus banyak apresiasi juga dari keluarga lah. Terus kalau dukanya itu apa ya? Dukanya itu kadang bingung artinya gini sih. Gua kan ngomong A ya. Lu kenapa lari ke B ke C, terus lu tuh udah terlalu jauh menarik kesimpulan tuh. Lu kenapa sih gitu? Kayak nyimpulin sendiri gitu ya. Nyimpulin sendiri itu sih yang harusnya dirubah dari cara komunikasi kita ya ke orang. Terus mungkin bukan hanya itu kan dari cara berpikir itu kan tidak bisa kita ngerubah orang ya. Harus orang itu yang ngerubah toh. Entah lewat bacaan, entah lewat diskusi. Itu sih lebih ke situ ya. Cuman kita mau nyuruh orang, udah lu
banyak baca buku deh, kayaknya kan terlalu gimana gitu ya, so banget tuh gitu kan ya. Nggak mungkin kita nyuruh orang begitu. Yang jelas tuh dukanya itu adalah masih banyak yang berpikir biner sih. Kalau lu beropini A, oh berarti lu dari kubu B gitu. nih. Kalau lu beropini B, oh berarti lu dari kubu C, kubu D gitu-gitu sih. Dukanya itu aja. Stereotip Iya, lah ya. stereotip yang enggak, maksud gua itu harus dikurangin sih dari cara kita bermedsos ya. Oke. Nah, kalau ada satu hal Mas yang bisa diklarifikasi nih ke netizen dari seorang Mazini GSP gitu. Apa sih yang pengen diklarifikasi ke netizen di luar sana gitu? Gua masih tetap independen dan berdiri sendiri sih. Itu aja yang gua klarifikasi ya. Jadi walaupun banyak orang berpikir dibayar siapa ini siapa, enggak sih. Karena gua pun pernah bilang, kadang orang inget gini, gue itu dengan orang-orang yang dianggap oposisi pun gue nongkrong, gue main, duduk bareng ngopi. Termasuk dengan orang-orang yang dianggap dengan pro pemerintah pun sama aja. Gue bilang gue kalau jin ada wujudnya, kalau dia mau ngajak ngopi gue temenin. Sumpah. Jangan kan cuma pro pemerintah atau kontra pemerintah gitu loh. Kalau setan ada wujudnya pun dia mau ngajak kita ngopi, kita temenin ngopi. Kalau gue seperti itu sih, gue masih di posisi yang sama lah gitu. Oke. Jadi itu ya. Jadi bukan buzzernya siapa-siapa. Iya. Bukan penyembahnya siapa-siapa. Iya. Masih independen dan ya balik lagi tadi kalau aku kesimpulkan gitu ya. Ya viralin kasus, memviralkan satu dan lain hal tuh bukan karena mau terkenal, bukan karena ada kepentingan di dalamnya, tapi ya pure karena pengen ngebantu orang gitu. Dan afternya ternyata kasusnya jadi kemana-mana tuh ya itu nggak di-expect dari awal ya Mas. Iya betul. Kayak kemarin misalnya kasus sebelumnya ternyata itu dicopot, ya awalnya nggak maksud ke arah sana ya Mas. Tiba-tiba dicopot loh. Ya nggak tahu juga kalau akhirnya ternyata ke arah sana gitu. Jadi mungkin itu yang harus netizen tahu gitu ya. Iya. Jadi makasih banyak nih Mas Mazini. Terima kasih juga Kak Putri. Terima kasih juga untuk Uzoners yang udah dengerin, termasuk Uzon lah dengan kenyamanan studionya ini. Makanya sering main ke sini Mas. Sering main ke Uzon Talk, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin di lain kesempatan. Iya. Semoga di lain kesempatan Mas Mazininya masih sehat. Dan mungkin nanti ketika ada kasus-kasus lain semoga sih aman-aman aja ya Mas. Semoga aman-aman aja. Semoga gak ada tangan-tangan nakal ya kalau kita bilangnya. Tangan-tangan nakal yang sampai senekat itu untuk gimana-gimana. Karena mau gimana pun kepentingan publik di atas segalanya. Betul. Di atas kepentingan pribadi ya. Jadi jangan. Jadi buat yang pejabat-pejabat atau gak harus pejabat sih sebenarnya ya. Pokoknya siapapun lah. Pribadi-pribadi mungkin yang masih mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. Sekarang ingat, kekuatan netizen tuh luar biasa. Jadi hati-hati. Bener kan? Harus hati-hati. Balik lagi kalau harus bijak bersosmed juga buat teman-teman semuanya. Harus pilih-pilih lagi. Karena mau gimana pun itu juga ada tanggung jawab kita. Di semua kasus yang ada juga ada tanggung jawab kita untuk viralin atau enggak. Untuk nanti ke depannya kayak gimana itu ada tanggung jawab kita di dalamnya. Jadi harus pintar-pintar juga kita dalam bersosmed. Nah hari ini juga udah sejam ternyata kita ngobrol-ngobrol Mas. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Mas Mazini udah main ke Uzon. Dan sampai ketemu lagi di Uzon Talk selanjutnya. Bye Uzoners. Bye. Bye Uzoners.